Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkian Febrina. Saya dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Pucuk Daun Puspa Simawalihi Decekot terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis dan kajian pengembangannya menjadi sediaan facial wash. Jerawat merupakan salah satu penyakit infeksi kulit yang umum terjadi di berbagai kalangan usia maupun jenis kelamin. Salah satu penyebab yang memperparah keadaan jerawat ialah keberadaan bakteri Staphylococcus epidermidis. Salah satu tanaman yang berperan sebagai antibakteri ialah tanaman puspa. Oleh masyarakat suku Lom di Belinyu, Bangka Belitung, tanaman ini digunakan sebagai pencuci muka. Maka atas dasar tersebutlah salah satu bentuk formula yang digunakan ialah face wash. Sediaan face wash ini merupakan sediaan yang ekonomis dan mudah digunakan, yang terdiri dari kandungan surfaktan dan bahan alam yang dapat digunakan untuk membersihkan wajah dari kotoran, debu, maupun residu make up yang dapat menyebabkan keadaan yang dinamakan jerawat. Sehingga rumusan masalah dari penelitian ini, bagaimana aktivitas antibakteri ekstrak etanol pucuk daun puspa terhadap bakteri penyebab jerawat Staphylococcus epidermidis dengan pengujian secara in vitro, dan apa saja kandidat formula untuk mengembangkan ekstrak etanol pucuk daun puspa menjadi sediaan facial wash. Maka tujuan penelitiannya yaitu mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol pucuk daun puspa berdasarkan konsentrasi hambat minimumnya terhadap Staphylococcus epidermidis dan mengkaji formulasi face wash untuk mengembangkan ekstrak etanol pucuk daun puspa dengan aktivitas antibakteri Staphylococcus epidermidis. Sehingga diharapkan manfaat penelitiannya memberikan informasi mengenai berapa konsentrasi hambat minimum ekstrak etanol pucuk daun puspa terhadap Staphylococcus epidermidis dan informasi mengenai kandidat formula sediaan facial wash terbaik yang memiliki aktivitas antibakteri Staphylococcus epidermidis. Pada penelitian ini dilakukan penelitian eksperimental di laboratorium untuk melakukan penapisan fitokimia, uji aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus epidermidis, dan penentuan nilai KHM-nya. Kemudian, untuk menentukan formula face wash yang digunakan sebagai penghantaran ekstrak etanol pucuk daun puspa, dilakukan studi literatur review. Didapatkan 5 jurnal yang terindeks Scopus maupun Sinta. Pada pengumpulan simplisia dan ekstraksi, simplisia yang telah dibuat kemudian dilakukan ekstraksi menggunakan metode maserasi. Rendemen yang didapatkan dengan metode ini menggunakan parut etanol 96% sebesar 20,74%. Lalu dilakukan screening fitokimia, didapatkan ekstrak etanol pucuk daun puspa mengandung flavonoid, saponin, tanin, fenolik, dan triterpenoid yang merupakan agen antibakteri. Lalu pengujian aktivitas antibakterinya dilakukan menggunakan metode cakram kertas, didapatkan konsentrasi 10 dan 30% menghasilkan zona hambat kuat, sedangkan konsentrasi 50% menghasilkan zona hambat sangat kuat. Lalu dilakukan penentuan nilai KHM menggunakan mikrodilusi, didapatkan KHM terletak pada konsentrasi 0,029%. Lalu dari hasil studi literatur review, bentuk sediaan yang menjadi kandidat dalam menghantarkan ekstrak etanol pucuk daun puspa sebagai face wash ialah gel, mikroemulsi, dan liquid. Kesimpulan dari penelitian ini diperoleh KHM ekstrak etanol pucuk daun puspa Simawalihi Decekot terhadap bakteri penyebab jerawat Staphylococcus epidermidis sebesar 0,029% dengan metode mikrodilusi, menunjukkan bahwa adanya aktivitas penghambatan terhadap bakteri sehingga dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri dalam sediaan. Berdasarkan hasil studi literatur, formula yang menjadi kandidat untuk menghantarkan ekstrak etanol pucuk daun puspa sebagai sediaan face wash dapat dibuat dalam bentuk gel, mikroemulsi, ataupun cair. Sekian presentasi dari saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.